Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang terhormat dan sedajana para alim, para ulama yang hadir di tempat yang penuh dengan barokah Kak Dinto. Saya abdina lo bisa nyebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dari abdina dan para alim dan para ulama, para asatid. Saya hadir di tempat yang penuh dengan barokah Kak Dinto. Juga tidak lupa yang terhormat dan sedajana para pejabat pemerintah, baik sipil maupun TNI Polri, terutama wabil khusus da kelebun di Serang Dua Kak Dinto. Saya hadir di tempat yang penuh dengan barokah Kak Dinto. Juga tidak lupa kepada seluruh para hadirin serta para hadirat serta para undangan. Saya hadir di tempat yang penuh dengan barokah Kak Dinto. Syukur dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Melana nang dalam malam Kak Dinto, Allah Subhanahu wa taala ampun memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan bisa aki pangki, aki lengki, saling bercerita, saling mengingatkan. Di dalam acara Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang rutin diadakan nang di Serang Tua Kak Dinto, kita syukuri polana tanpa kehendak Allah Kak Dinto tidak mungkin bisa terjadi. Hanya Allah lah yang membuat semuanya bisa terjadi, dan hanya Allah lah yang menentukan ini bisa terjadi. Melan dari Kak Dinto, setiap orang Islam ketika sholat diwajibkan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana bila maca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka lo esa solat epon sebagaimana sabda Gusti Kanjeng Nabi, la solatah liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tetapi para Rabu sahabatan kula muljakin, banyak orang Islam Kak Dinto maca Alhamdulillah tapi tidak memahami makna dari Alhamdulillah Kak Dinto. Padahal makna dari Alhamdulillah Kak Dinto seharusnya pantas untuk kita pahami dengan benar, melaneka inti dari penciptaan kita sebagai manusia. Alhamdulillah Kak Dinto merupakan suatu kalimat manabi kita bisa memahami dengan maknanya yang benar, maka lo kira mungkin, tidak mungkin ku lebih sampian bekal amaksiat de Allah Subhanahu wa ta'ala. Melain dari Kak Dinto, alhamdulillah kula sareng pada panjenengan saja paringi kesempatan bisa berkumpul nang Kak Dinto, tempat untuk saling berbagi, saling sharing, saling berwasiat dengan kebaikan. Moga-moga pertemuan Kak Dinto beteti pertemuan sebarokah yang membawa hidayah dak kula sareng pada panjenengan sedaya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam toreh kita panjatkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seampun mengajarkan Islam, membawakan Al-Quran,
menyampaikan kalam-kalam ilahi kepada kita, menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada kita. Sehingga kita manusia yang hidup di dunia tidak akan pernah tersesat jalan. Kita akan bisa selalu menyadari dan memahami konteks penciptaan Allah terhadap kita manusia dengan melalui apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pebanyak maca solawat dak Gusti Kanjeng Nabi. Male panapa saya sampai akin Gusti Kanjeng Nabi, saya sampai akin Allah Subhanahu wa taala melalui Gusti Kanjeng Nabi selalu bisa kita amalkan, selalu bisa kita ingatkan dan selalu bisa kita hayati sehingga bisa membawa kita menuju jalan kebahagiaan. Para hadirin, para hadirat sebatan kula amol jaakin Ki Burung Alik Bahrul Kadintok sudah menyampaikan bahwasanya acara malam Kadintok menangkah haul dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan kula diberikan amanah untuk menceritakan beberapa kisah yang terkait di kalaban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana beliau adalah pendiri pondasi dari Tarekat Qadiriyah. Berbicara tentang tarekat neka dan gula kodu istilahnya menjelaskan secara filsafat dimen. Sebelum kita masuk kepada figur-figur dari tarekat. Jadi para rabu ketika dintok manabi ceritaakin kalaban gamblang dan sederhana. Anapa neng dalam dunia Islam neka mek bede tarekat. Sebagian aliran seanyar-anyar mangken malah lo kasokan ke tarekat. Ong bada orang ngereng tarekat cak syirik, bid'ah, sesat, kafir, banyak. Aliran-aliran anyar segi buru muncul. Sedangkan kalau kita bicara tentang tarekat, nika kita akan berbicara tentang sesuatu yang menakjubkan, mengherankan. Bukan bicara tentang kesaktian, gitu. Dan kadang pada orang ngereng situng tarekat tojuna malai abe saktek. Malai bisa ngantang neng aing ngaber neng lange umpamana. Mungkin teroda neka lalu ate ngereng tarekat ngantang neng aing lebet dalam aing cuko lebih pelak. Ngaber mano lebih penter. Mungkin apa buntan? Otabe kebal, tembak mental, lo ate ngereng tarekat sampean, cokop ngebah satria baja hitam, mong lamba, otabe mong semangken Iron Man, neka lo empan, tembak, sampai beda orang nyari selok, malah teku, merah delima, sabo neng gelas bisa senat saja, lah usah ngereng tarekat. Neka en mainan neka. Duh, mepah ongku en mainan mong bareng kadi neka aneh kaden. Neka meneng tarekat malah lo masuk dek kategori paling rendah neka. Pola tarekat neka bener nyari kesaktian. Tarekat neka membina ruhani, jasmani sehingga loros kalaban panapa seeka karab Gusti Allah Ta'ala. Mungkin karomah mauna mukjizat karomah mauna istidraj. Tadi mana bi panjenengan ngolati situng bareng lo pada biasana. Contoh tembak umpaman bodo orang teguh tatak mental. Kula ampo ngolati rekaman neng TikTok napa bodo orang sebok bi pedong mental. Neka lo usah anu aki ke tarekat, make setan bisa kata neka. Make jin bisa. Malah jin lebih sakti. Jin nega bisa masuk ada kenangan gini, bisa menjadi raja, bisa menjadi kene, bisa kebal, bisa meteguh orang dan lain sebagainya.
Tapi para Rabu neke bene tujuan. Oke. Paboda orang bisa mendatang PC obeng dari alam gaib. Kadi sampo itu contoh akin geng mangken terbongkar jak ngomong. Mau keluar obeng dari korsena, enggi. Mau keluar obeng tabur enggi. Napa buntan? Bada buntan. Mong da orang nih aduh cek seneng ah. Bisa mau keluar PC dari man gaiman. Neke bene torekot. Lo ati ngereng torekot. Sampian mungkin terus bisa kati nekah ngaji kitab nyaman Sumusul Anwar. Neng kitab Sumusul Anwar neke beda situng asma. Lamun baca sampai mergem telubeng. Taksisil kaget nyaman judulnya. Saya baca cukup ina atau ina akal kausar. Keng bunya. Bacana buan maksud kula. Toles gelu. Pai baca, nega gula keng keluar kitab ki, sampean mong tero kitab nyaon ijazah gelu. Lo bisa yang nega masa baca lastare buka teti emas. Coba, paneng kitab nega cuken, orang mong tero bisa maelang, pakon mondut koleng kata, toles asma neng koleng kata nyeret, pai baca, mangken mong yang kui sampean elang jeng bejeng ah. Yang kui sambil maca tepak senata are nih baca asmang elang jang bajang nih nega elang lo kita orang nega jaipun orang lambe koca asma panglimunan asma bisa ma elang yang kui maleng ngecok nega biasa nah nega lo usaha to rekod orang sakte lo tentu semak bi pangeran to rekod nega nang atas nekah. Mangkana ketika gelak badetungeng Syabdul Qadir Al-Jilani dari ki kene ampun apasah mong bejana pasaan. Ampun bisa nyegeda kecubaan, cucur dak rampok ya dong rampok. Nang kelampin parengi Pak Polo dinar. Sampai dak rampok iya engko andi Pak Polo dinar. Orang rampok terbuka pikir margana berokana Syabdul Qadir Al-Jilani. Lani atau obat aduh ya anak-anak gini omor kilo belik lecek jujur lah pola na esoro embung jujur Syabdul Qadir Al-Jilani kan ketika adinto ya engkau sampai umur puluhan tahun para mati ya ki arampok pah kala pinakan gini engkau pah tobat gara-gara Syabdul Qadir Al-Jilani neka barokah. Nah, para sahabatan gulamul yakin, ketika kita bicara torekot, yang kita bicarakan adalah momen bagaimana kita kinto tercerahkan sehingga lebih mementingkan Allah Ta'ala pola kenal ke pangeran daripada kepentingan abadibi, kepentingan dunia pola ampun terbuka jalan. Nah, makanya torekot nekah bahasa Arab saya maknana jalan tol, lorong, jalan, sehusus. Lamun selebar, neka nyaman syari, neka jalan lebar umum. Tapi amun torekot neka jalan khusus. Mangkan bada syariat torekot. Tapi mong lo lebar syariat, lo bisa ada pak ke torekot. Mong bada orang ngaku torekot. Tapi bertentangan di syariat ngomong neka ngomong lo mungkin pabodo orang umpama ngaku torekot pahadabu engkau ri setia lemah ma'rifat lalu ati abajeng neka bene ma'rifat kepada Allah neka ma'rifatus syaiton neka ma'rifat setan ma'rifat iblis serabai sengaku ma'rifat pah muang dak syariat neka ngomong neka lo mungkin syariat lo mungkin makrifat kalaban Allah Subhanahu wa taala anapa polana masyariat neka dari Allah taala juga torekot neka dari Allah taala juga makrifat hakikat neka dari Allah taala juga teting lo mungkin Allah Ta'ala kadinto muang syariat hanya pola na orang neka ampon
ma'rifat. Contohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tibi tetap melaksanakan syariat, tetap asolat, tetap apasa, tetap adzikir. Malah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seampun sepora dosana, seampun maksum sedajana, Nabi akhir zaman, Nabi paling mulja tetap istighfar da Allah Ta'ala petong polo kalih setiap areh. Coba Nabi neka napa boleh ke ngereng tua pangako makrifat pala lo apa jengah mungkin apa bunten tore pemasok ke akal sampean male sadar bahwasanya jalan torekot neka adalah jalan lanjutan, jalan tol, jalan yang lebih cepat agar kita cepat sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bu sahabat dan golamul jakin, dari cerita saya ceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gelak dan kulang akan menjelaskan beberapa hikmah yang dalam epon terkait kalaban pengamalan torekot selok bisa dipisahkan dengan syariat. Perlu kau nengen bahwasanya sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kadinto menjadi waliullah yang mendirikan torekot Qadiriyah. Mana bin Indonesia pada torekot Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Ini kedua torekot yang dijadikan satu dengan pengamalan-pengamalan yang sudah disesuaikan. Saya pertama didirikan kalaban Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sedangkan Naqsabandiyah didirikan kalaban Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Sobung bertentangan. Cuma torekot Qadiriyah kak dinto dikirnya dikir jali la ilaha illallah, sedangkan Naqsabandi zikril khafi kalaban lafaz Allah saya arahkan kepada titik-titik dari badan untuk ngokir jiwa. Mungkin bigulai pakelwara sebagian rahasia. Nah, malai panjenengan ngerteh dak maksud dari pengamalan torekot kadinto. Dadi nang cerita saya ampun cerita aki gelak ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mangkat dak Baghdad untuk akuru. Saya pertama kadinto saya sare kalaban Syekh Abdul Qadir Al-Jilani terlepas dari pengalaman spiritual beliau. Saya soroleng ki ukut hahuna 3 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika sampai dak Baghdad saya sare juga ilmu syariat. Ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji fikih, ngaji ilmu usul, ilmu sedajah kainto iajari geluh. Bene pasung langsung jadi waliullah, pa langsung menjadi pendiri dari torekot punten. Termasuk ngaji tasawuf. Termasuk ngaji dzikir, ngaji rahasia angki guruna di antaranya Nabi Allah Khidir alaihi salam. Baru setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kadinto ampun mencapai ilmu yang mumpuni, ilmu segena, baik syariat dan baik tasawuf, termasuk ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu sudah neka dikuasai, barulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kadinto kemudian melakukan cek saking bahasa Indonesia tapa brata. Atapa segame tahun. Nang hutan lo abang kibi monosah lo komunikasi bepeser cuma komunikasi bi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mongko lebih sampian monduk neng 3 tahun bela kayak tengah jaipon. Monduk 10 tahun lo nyepeh lo uzlah lo mengadakan komunikasi sareng pangeran. Keng monduk ajakan cekeng ngambak ngale tempat 10 tahun lecek abid tu keresana patut dia wali namo ko imah kina punten. Coba Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kadin to atapa bene atapa iki atapa komunikasi sareng Gusti Allah Ta'ala. Neka menurut tarekat Naqsabandi ekocak sepi dalam ramai dalam sepi. Neka cuma istilah. Kalau kilo mengeluar rahasia ini kata kok lo depak. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melakukan kadin to juna lakar komunikasi bi pangeran. Jadi benekeng nyepeh ki. Saya enggak mungkin nyepeh saya selo oneng. Ku lebih sampian bisa neng pen sepenah.
Neng ketibi bisa, tapi nikah segame tahun melanglang buana neng las alas, lo papang kibi orang, lo komunikasi bi orang, lo berusaha komunikasi, lakar ate naga dinto adikir di Allah Taala, Buddha bu sarang Allah Taala, sampai Syabdul Qadir Al Jilani kak dinto lo ada kecuali berperintah di pangeran kakan, baru ada cek kakan, baru lo ada sampai Taman Syabdul Qadir Al Jilani gaduan roti geger pah beder telubang dari langit. Nah Arya untuk tang hamba salam ngomong sakuat lo nih ledepak ke nikah sampian rekere bak bisa apon ki mong bingung ya Allah bingung gue lepak geger telubang geger di langit ceret anu bak bisa apon ke depak ke tingkat nikah lo bisa. Dan anak-anak dari orang sing aku makrifat, bak bisa. Paling berhayal, napa? Mengheningkan cipta. Cret, pa berhayal nang pikir dopak gintok kan? Itu yang terjadi. Mong nikah semua orang bisa berhayal. Tapi kenapa yang terjadi Syekh Abdul Qadir Al Jilani nang zaman remajanya nikah tidak bisa ditiru oleh kita, terutama yang hidup di zaman sekarang. Ku lebih sampian semangken lo ngibah HP sama net be posang kina apa punten mong lo bisa ngangkat WA jawab be posang katina apa sampean bisa membuka tabir hijab jiwa mana bisa sampean tidak pernah melepaskan kepentingan seketika dinto sulit tapi bukan tidak mungkin anak apa pola nah kula akan mengutip panapa yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Al Jilani ning dalam kitab epon seanya Mestirul Asror. Ning dalam kitab kadin to Syekh Abdul Qadir Al Jilani secara gamblang mengajarkan kepada murid-muridnya bahwasanya proses penciptaan manusia pertama kadin to ruh yang diambilkan dari ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nur Muhammad bahasan orang ahli tarekat kenal kata Nur Muhammad tapi kula lo berhak menerangkan secara detail pola nega termasuk sir, termasuk rahasia. Ketika ruh masih dalam tahap kadinto, ruh tanyakin bi Allah Taala, alastu bi rabbikum. Ba iman ada diangko, ba ngaku ada jangko pangeran. Ruh nega ngaku. Molo ngaku lo petoron bi pangeran. Masan las tareng ngakong ya Allah Ta'ala dari alam Jabarut petoron parengen ruh selain erampe masan pecapetan saus polen baktona tako api telur erampe petoron boleh petoron sampai ruh jasmani neka pah lopah ruh neka cak toman ngako dek pangeran ajon cih taat ku lebih sampian nih kelopai pae petoron kedunya pelahir sepul lagi da rahima ibunipun panjenengan sedaja pah lahir sampian semangken ajeng gereng termasuk kula juga. Niki le kontra wi Allah Taala lamba untuk iman, untuk ibadah, untuk selalu memuja, memuji, menyembah, berhamba kepada Allah, berbakti. Begitu lahir kini lo oneng panapah rajang ajarikan didik bi Allah Taala parengen sing lakar dunya kinto tempat ujian. Tempat Allah Taala nguji ruh. Bisa dadi ruh yang taat atau tidak? Uji. Toron kene rajang dididik kalaban ilmu. Nih. Mangkana Pak Bu ki kula mong gaduan putra. Adidik putra. Tolong cak kalau pe didik akin ruhnya. Cak didik badan tok. Cak geng peraja badan tok ebri ngenom susu, ebri telur, ebri nekem raja badan tapi ruhnya tidak dirawat. Kenalkan kepada Allah sedari kecil. Untuk menghilangkan kebutaan neka Allah Ta'ala ngotos Kanjeng Nabi, ngotos Nabi sebelumnya parengen kitab suci. Neka pesen di pangeran, ya reh petunjuk. Demong terodati ruh sebagus nang dunya ya petunjuk. Baca, ikuti. Kanjeng Nabi menyampaikan, Nabi yang lain menyampaikan. Dapat ada kula bi sampian, kopeng na penten. Nah nikah
ditentukan oleh pendidikan sedari kecil. Lamun beruntung, kalau lebih sampean alhamdulillah beruntung. Anapa? Satu, lahir nang keluarga Islam. Dua, kalau lebih sampean gelem ngaji, sareng reng sepo pemonduk, sareng reng sepo pengaji. Telok, ate masan sepo membenarkan. Napa lo membenarkan banyak semakin tis artis. Agama baik akadi kelambi. Mong parlo edu colen molo parlo yang kui. Polan akabina bi orang lo Islam murtad. Demi cinta jaipon kina benten. Itu tidak beruntung. Ruh sebenarnya dalam terkubur dalam tubuh sehingga lo bisa melak. Basiratul qalbina lo bisa. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, nak kanak kene segi kene tolong petong tahun soro bajeng, 10 tahun lo asolat soro tokol. Anapa polana? Untuk mekalah jasmaniat, jisim yang menguasai ruh menutup mata hati. Tadi gue lebih sampean le ajari mulai kene parengin Al-Qur'an sareng Allah Ta'ala terangakin kalaban Kanjeng Nabi melalui hadis. Disampaikan perihal ibadah, disampaikan perihal hukumnya Allah, disampaikan perihal tauhid, disampaikan perihal mana yang baik, mana yang tidak baik. Ini ke dalam rangka membangunkan ruh dalam badan. Untuk orang-orang yang beruntung ruhnya bangun, gelem ngereng da ajaran Islam. Asolat alhamdulillahi rabbil alamin neka ruh da Allah Ta'ala. Apa sah untuk melemahkan tubuh, malai badan lo ngebesanin ruh malai melak. Begitu ruh kak dinto melak melihat kebenaran, maka akan terbersitlah, teringatlah ruh pada perjanjiannya dulu untuk nyembah kepada Allah. Makanya ada cakan-caki, bu-embo, pak bapak, seseneng ngedingakin ceramah, seneng ngedingaki pidato, seneng ntar ke masjid, berbahagialah sampian. Berarti eruna sampian nekah mulai bangun. Kadang orang lo oneng, jak rona bangun, polan arone ke badan yang dalam bawah sadar pak. Arone ke badan yang bawah sadar kita, benih sadar ki. Mong sesadar kita ini kepikiran, logika binafsu. Ketika eru tedung asaren, logika binafsu perang. Cang logika lo bagus yang panut, cang nafsu nyaman deh ya. Lo apa yuk sir-siren, azina, ngeco napa nyaman, nika nafsu. Eru kilo tange, badan logika aco deh kita ke polisi. Deke ada mau ngalapin orang kita tak orang, nika logika nika bener eru. Tapi ketika eru nika bangun mangken seret, eru nika nengalen dak sekitar apa sadar basiratul qalbi terbuka, maka sedaya kebecean, sedaya kebagusan sobung sebenarnya pikirannya kekeng kuncoma dak napa carana tero nyembah ke Allah Ta'ala kalaban bener. Nih kesetero ajar gini kalaban ahli torekot. Jadi ahli torekot nih kan lebene sampean ngajarin halal, haram, bene. Ahli torekot nih kan dana bicara aku lebih sampean abali da asal ku lebih sampean si janji da Allah Ta'ala lamba neng alam ruhaniyah bahwasanya ketika turun ke dunya ku lebih sampean bakal dadi hamba pun Allah ngaku da ke pangeran Allah Ta'ala taat da perintah pun Allah dan menjadi hamba Allah sebagus. Jadi para bapak, para ibu sebetulnya kalau mau jagi seorang aku lama Nabi Neka menyinggung beberapa hal semungkin bertentangan menurut panjenengan. Ketika dineka, ku lebih sampean sering ngereng ceramah, sering merengaki kiai apidato. Kiai neka ada bu bahwasanya neka sholat wajib, neka pasang wajib, zina neka haram, dak neka haram. Neka sasarannya bener ruh, sasaran epon logika. Tapeng neka tojuna megundek eru male tange. Kilo iya jerakin, anapa meko dua sholat?
Paling mung jawaban orang ahli syariat jawab. Kan kau tu asolat polan Allah Ta'ala ada bu dalam Al-Quran. Aqimis sholata liduluki syamsi ila gasakil laili wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Ini kebaktona sholat. Otaba sebutake inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini saja logika untuk merangin hawa nafsu. Pola apa? Hawa nafsu neka mulai kene le muncul letangnya gak ada. Contoh, nih gula tanya ada bombo sampai menggodan poter ki buru lahir. Masane penyoso langsung nyop-cop na benten. Langsung nyop-cop na benten anak segi buru lahir nih. Saya sengajari. Coba terwatanya. Pola neng dalam tabu pada kursus. Deke dalam mun keluar langsung ya nyop-cop dak soso nembung sobung. Tapi kalau nafsu Allah Ta'ala menyelamatkan badan, nafsu neka untuk badan ki. Sebenarnya mana sedok saya paringin nafsu, hewan paringin nafsu juga. Makanya hewan nih sobung sang ngajari, cuma kerbui lahir, sapi lahir langsung ajar nadek. Baru malah mung macan langsung ngajar berkah. Mano lo langsung ngajar polan kilo tombu bulu nah. Nih kan nafsu. Allah Ta'ala menciptakan nafsu malai manusia gak dinto bisa selamat odi neng dunya bisa tambah banyak. Napa sobung nafsu lakar pak nda orang laki akabin bi orang bine. Lo boron. Coba baca kitab Ihya Ulumuddin sanjenengan malai oneng. Ada sampian lapar. Bi Allah Ta'ala parengin keinginan untuk ada ini kan nafsu. Tujuannya bagus menyelamatkan. Tapi sayang dalam perkembangannya innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu neka selalu jana jatuh, selalu reng-mereng tok memprakarsai dak kecobaan. Malah melandane Allah Ta'ala apareng logika pikiran. Dak lebih sampean. Malah nafsu lo terlalu ngebesanin. Malah bisa pikir bagus enten. Eruh kilo tangi. Untuk ngisi neka logika kutu yese kalaban ilmu. Ajar ilmu fikih, neka lakar tujuan untuk nahan nafsu perang neka. Untuk nahan malah nafsu lo ngebesanin, malah bisa ada filter bagus enggak sambil menunggu bangunnya eruh neng atena monosah. Dan neka. Tadi gue lebih sampean ngaji syariat, ngaji tentang sholat, ngaji puasa, zakat, ngaji tentang ubudiyat, ngaji tentang munakahat, muamalat, sedaja siasa. Neka yang diarah adalah logika untuk mengendalikan hawa nafsu. Tapi para rabu sebutan gula muljakin, jangan dilupakan unsur terbesar tujuan manusia diciptakan untuk menyembah Allah. Kadinto ruh sebenarnya ateh yang harus dibangunkan, harus dirawat, harus disadarkan sehingga hidup manusia kadinto sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, proses membangunkan ruh kadinto hanya bisa dilalui dengan proses tafakkur dan dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangkene pakona salat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sora syukur ke pangeran. Kenga hede sengakan, hede setedung, hede seen mainan, hede sesehat, hede sandi PC, hede sebisa ring cerengan, hede sebisa kak berkaan, sampai hede sebisa tedung. Semuanya itu lillahi rabbil alamin. Pujiannya adalah kepada Allah yang telah membuat itu bisa terjadi. Neka menyentuh ruh untuk metangeh. Tapi sayangnya para bapak, para ibu sebutan gula muljakin banyak manusia neka tetap lo tersentuh ruhnya. Malah kene bapak embong lelo mengaji dak langgar. Lelo ya cari agama, cari matematika, PPKN.
Otabe ya cari fisika, kimia, biologi, napa boleh. Biologi, geografi, sosiologi, antropologi, wah banyak mau disebut lagi. Yang diajarkan bukan bagaimana caranya membangunkan ruh di dalam jiwa, tapi malah mengubur ruh itu dalam-dalam sehingga tidak punya kesempatan sadar dan hidup di dunia hanya dengan akal pikiran yang selalu bertarung dengan hawa nafsu. Akhirnya banyak manusia seumur hidupnya ruh itu tidak bangun, ruh itu dengan Allah Ta'ala besok di hari kiamat akan disiksa karena kelalaiannya. Akhirnya muncullah dengan kehendak Allah, muncullah para penunjuk jalan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang mempelopori agama Islam kepada seluruh dunia. Walaupun Islam gak dintok, benih agama Kanjeng Nabi saos. Seluruh nabi mulai dari Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi neka agama sebut sebagai Islam. Inna dina indallahil Islam. Setaja agama dari Allah neka Islam. Agama dari Nabi Adam Islam. Agama dari Nabi Nuh Islam. Sampai agama dari Nabi Ibrahim Islam. Agama dari Nabi Musa Islam. Agama dari Nabi Isa Islam. Agama dari Kanjeng Nabi Islam juga. Loh, semakin mengkocak Kristen, semakin mengkocak Yahudi. Agama Nabi Musa mengkocak Yahudi. Agama Nabi Isa mengkocak Nasrani. Nikah polana bangsa akida kaum tempat etoron nagih. Begitu Nabi Isa toron, Nabi Musa toron, Islam neke teguh Nabi Musa. Masa Nabi Musa sobung ganti Nabi selain, apinda Islam neke ada Nabi selain. Sampai ada Nabi Isa, agama Nabi Musa gelak Yahudi nih, umatnya harus ikut Nabi Isa. Akhirnya lo bisa anakku nyandang agama Islam, yang sebut agama Yahudi, polanya keturunan Judaisme, keturunan Yahuda. Nah, Nasrani dan Negagiyah, Nabi Isa serang, Nabi Isa tangkep, ya Allah Ta'ala peselamat yang kak kelangi, kaumnya ditinggalkan, pada 12 murid nyebarakin agama Kristen, sampai tiap murid keduan kitab suci, termasuk murid sepaling ngodah asmana Barnabas. Termasuk Matius, Lukas, Yohanes, nah mereka murid aslina. Murid Nabi Allah Isa alaihi salam. Nyebar, akhirnya pecah. Agama Kristen pecah. Kitab suci lain. Polanya apa? Polanya senyebar murid mereka ingatannya tidak sama. Pada nyebar lagi Injil, tapi hanya berdasarkan ingatan polanya kitab asli ekebe Nabi Isa. Yang kak bi Allah Ta'ala. Sampai kemudian 300 tahun kemudian muncullah orang Yahudi senyamar. Terus makala orang Nasrani polana perang kalato pah pura-pura masuk Kristen. Akhirnya aube teti Paulus asmana Paulus neka badan kitab tafsir Munir montro onenga. Katerengah. Pah ngaku sebagai genten Nabi Isa, pah yobe kitab suci nah akhirnya Nabi Isa seasalah benih pangeran, pah yang gep sebagai anaknya Tuhan. Nih kaki pecah boleh, pecah neng Indonesia terutama bode Katolik, bode Protestan. Katolik pangerannya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Protestan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Nikah Kristen. Tapi sebelumnya nikah Islam. Barusan Kanjeng Nabi Muhammad toron, Kanjeng Nabi Muhammad sengibu agama Islam sampai semangken. Nikah upaya Allah Ta'ala untuk membangunkan ruh di dalam hati kita. Masan Kanjeng Nabi sobung, akhirnya digantilah dengan para mujaddid. Orang-orang pilihan. Sebi Allah Ta'ala lakar parengen tugas untuk mengingatkan manusia akan ruhnya, kewajibannya, termasuk yang mulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mulai dari kene
sudah kelihatan karomahnya. Mulai ki kene sudah kelihatan kesaktiannya. Ki kene sudah kelihatan bahwa beliau pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhir sareng Allah ta'ala angkat menjadi waliullah. Kemudian diberi hidayah untuk meletakkan pondasi Torekot Qadiriyah yang di dalamnya berisikan upaya, usaha, dan bagaimana caranya ruh itu bangun di dalam diri kita. Makanya manabi panjenengan saja, Bapak Ibu tero sampian nikah sadar dalam arti yang sebenarnya. Dalam tanda kutip beneking sadar melak mata benih, tapi sadar dari atas yang paling dalam, sadar ruh, sadar kewajiban sebagai hamba Allah, sampian kudu ngereng torekot. Kalaban torekot mangken sekodiriyah epakon adikir la ilaha illallah satu sebidak lemah. Dengan cara tertentu, termasuk mana bisa toron di Indonesia, terutama saya dari mursid seneng Jawa Timur, kula saya oning dari mursid Jawa Timur neka dikirnya unik polana tojung sempok kacer kina pebuntan. Mong toju nih tahiyat akhir cuma terbalik. Sampai nondu etaja la dari babena bucel etaja da otak la ilaha ya jatakin etaja da bau kanan payan temakin da latifatul qalbi. Wak pona ate cepon. Bereneng sosok kacer 2 jari di sebelah kiri. 2 jari neng neke tempat pertarungan antara hawa nafsu sarang nafsu sebagus sarang secoba. Neka pengetahuan torekot. Seharusnya kula cuma cerita ada orang yang sengereng torekot neka. Cuma kula akan mengungkap sedikit rahasia. Nah, melena apa? Melena neka termasuk hikmah. Tadi mana bisa sampean adikir songku beneking wenguengan kadineng langker orang lo oning kisah lo ngereng torekot la ilaha illallah la bene songku ne taja dari bapak muncul la ilaha illallah lah ada neka songku mangkana bene wenguengan dak neka orang lo oneng lo wenguengan apa maksudnya neka lo bangki mong asli tapi kau tuh beat panjenengan dak mursyid male dikira sampean asampung pada bitasbih pada bitasbih nih ketika sampean adikir etaje nih asampung dak guru-guru kita bantu sarang guru-guru kita nih bahasana orang ahli torekot hede cong monorok torekot hede doa ketibi cong hede bantu bi guru nah polana guru na jua ajua andi kenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lo rela membedemore sengsara termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika aku lebih sampian ngereng torekot Qadiriyah umpamana gimana kentok Qadiriyah wa Naqsabandiyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kak dinto mendoakan dak murid metoro ke pangeran ya Allah muridku lah ya Allah muridku lah mongko lebih sampian lo abeat dak Syekh Abdul Qadir torekot Qadiriyah wa Naqsabandiyah ki bene murid te para rabu sebenarnya kula muljakin ki bene murid te mangkana mana bisa ki Pak Bu sampian saja terutama saya hadir ke adinto tempat menghadiri haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani toreh abe atorekot Qadiriyah wa Naqsabandiyah ke adinto dalam tujuan malaiku lebih sampian iya komore Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sehingga napa abe ketika doa aku lebih sampian neka bantu sarang beliau dan murid-muridnya yang ke bawah termasuk setoron dak Jawa Timur ke Romli Tamim, ke Mustain Romli, ya Usman, ke Asrori dan lain sebagainya. Nega saja murid-muridnya dalam rangkaian torekot yang ke bawah dengan sanad torekot. Baru kulawi sampian Kak Dinto akan merasakan pengalaman spiritual dan apa? Roh nih kebangkit. Ketika roh nih kebangkit, roh nih keajeling dah sekitarah, hilanglah halal dan haram, yang ada hanyalah keinginan mengabdi kepada Allah. Tadi mong orang selakar tangeh batinnya kadin to apa jang bene polana tero kenjeren bene polana tako ketusah. Apa sah bene polana tero kenjeren bene polana tako ketusah tapi murni polana bekte polana esoro bi Allah taala. Jak pole keng swargana
make masuk neraka. Mong Allah Ta'ala senyaba engkau ke neraka. Engkau rela. Nih kedebuna orang bangkit ruhaninya. Tapi mana bicaman semangken para Rabu melarat seketika dinto. Tanyakin kakeli dak panjenengan sedaja. Panjenengan asolat. Ana apa me asolat? Polan wajib. Mong lo asolat takok masuk neraka. Mungkin apa bunten? Ana apa me zakat tero kenceren. Kalaban kenceren engko tero swarga. Nikah berarti ki logika. Ki pikiran sampean nikah. Pikiran tero nikah. Orang sengang kui pikiran para Rabu gampang kalah kalen kalaban pikir tibi. Contoh. Beda orang ngetela orang sakte bisa nampai penyakit, nampai penyakit. Pah ngocak, engkore kan bisa nampai penyakit, pola engkore nyempe patung umpamana. Nih kamu orang sekarang kui pikiran legoyang atena. Berarti sakti ya. Berarti mau nyempe patung, berarti nyempe Allah Ta'ala. Lo bisa kau tuh nyempe patung montro are sebener apa sesakte bola nah gina bentan neka banyak salah orang kadi neka padahal caipun gula mungkin sakte ngaber mano lebih pelak nyelem cuko lebih jago mungkin apa bentan engki mong lebih ma'rifat Allah Ta'ala kadi gula debu bodoh orang ma'rifat lo ndak apa jeng polan abo lo depak ke pangeran kocang. Neka para Rabu iblis lebih ma'rifat dariku lebih sampian. Saya kocak ma'rifat kan kenal dari Allah Ta'ala. Oleh wahyu bener wahyu. Oleh ilham mong nabi wahyu. Oleh ilham. Umpamanya oleh ilham. Dan neka. Candi gelu tengok kotung kaca aki. Ilham kadin tok. Ongku cocok. Napa bunten. Pola nasa bisa beri ilham. Bener malaikat tok. Iblis nih keratona malaikat. Setiap ada orang dukun umpamana ngeramal bahwasanya gini sebekal datang pas bener malah tolong dicatat. Di dalam hadis Nabi Muhammad ampun toman nerangaki ketika dinto bahwasanya iblis nih bisa ngecok kabar dari langit bagi dakon dukun untuk itu ngengaki de orang-orang sepercaja. Nangkan kijak gentongakin kebenaran kalaban keajaiban. Nangkana mana bibodo orang kalaban keanehannya kemudian dia mengaku dekat dengan Allah jangan dipercaya. Makilah sakte umpaman bisa ngeberongku sampean oneng aliran Falun Gong Jepang. Nih kamu kadung aseme di ngawang. Pah bodo pole neng Thailand biksu kedua. Neka semedi belum puluh tahun sampai mangken kilo tangi. Badan lo ancor make mate. Lo ekobur toju dadi lambang kebenaran dari agama na. Mong da gula apa Fir'aun lebih sakti. Sampai mangken Fir'aun mate pakun orang tanpa akibi Allah Ta'ala lebih jago nika. Tapi Fir'aun tetap masuk neraka. Boleh nah lo enda nyempe da Allah Ta'ala kalaban bener. Makanya kula berpidato tentang kadin tok setengah ngajak dak pada panjenengan sedaja. Ngajak mikir kula dak pada panjenengan sedaja. Tore melalui momen haul Abdul Qadir Al Jilani kadin tok. Tore kula bi sampean sekilo abe atorekot tore abe atorekot. Malai kula bi sampean bisa membangkitkan ruh neng ate. Malai kula bi sampean lo sibuk bi nyari dunya tok. Sampai masa sekolah putra saya tengkung warga keluar itu apa banyak apa buntan yang zaman semangken banyak dari ada anang le proyeksi tangana keluar langsung ipelajar malah engko neku dolar kan saya sare dolar tangana deki mau tutu insinyur deki bisa oleh gaji serius akhirnya gaji orang berdenak kanak laki ngelamar nak kanak bini. Saya tanya ki pertama apa namong semangkin. Lako, oh paspor ah. Andi paspor nja
andi visa Amerika aja, mari medikal kilo. Wah, saya tanyakin proyeksi lakoh. Apa polena ruh kita, ruh nak lebih sampean. Banyak segi asaren nang dalam diwa, lo tange sehingga sibuaki bi hawa nafsu, aperang bi pikiran kala hawa nafsu jadi gusti di dalam diri, jiwa terkubur lo tomantange sampai mate pole. Rogi para bu sahabat gua muljaki. Tapi lakar dak nikah, orang ngereng torekot nikah butuh pengorbanan. Napa? Pengorbanannya kadinto di antara kadang-kadang eremeagin kalaban orang. Polen awire teto deki sebine ngoca, Pak, cawire teto Pak, de perlo ngokos. Nah. Mungkin apa bunten? Soalnya ibu neka angki jiwa neki lo tangin neka. Akhirnya saya sareng ki dunya to fisik to dohir to. Padahal monoseka dinto lahir ke dunya bi Allah taala asal ruh bungkos bi badan. Tapi sibuk bi badan to. Akhir jiwa nalo tange din budina hidupnya tidak berharga. Anapa polena ketika meninggal ruh segala deng atena sebenarnya badan bi pangeran cabut erone pondut dari badan pondut boleh bi Allah taala. Tanyakin apa saya kelako heda. Akhirnya lo alako apa malah ngelakoni dosa. Nafsu nang ngelakoni dosa, pikir lo bisa dikendalikan. Akhirnya arune ke bi Allah taala buang konorakah iyokom. Kalaban okoman sesetimpal. Jadi maksudnya noraka neka para bu. Neka okoman untuk ruh naku lebih sampian. Selo bisa menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah. Mangkana ki para bu sebutan kalau mau yakin, ku lebih sampian lo bisa nilai dohir tok. Kotu bade penilaian batin. Mong sampean nilai dohir tok, bade orang entar de kebun. Umpamana alako alan dua sabe, alan dua kebun. Mungkin gue lebih sampean menyangka orang kadin tok wah hasilnya berempat ya. Cek enggak kebun montor hasil entar ke Malaysia. Mau ngenjo entar alajer kanda nikah. Tapi para bu menurut Allah Taala sobung seoneng polan Allah Taala nikah lo ajeling de badan tapi ajeling de ateh. Kula lebih sampean seala kodohir seala ajar umpamana. Lamun lakar aruhnya terbuka niat de apa bagus alajar untuk nyari sangun ibadah. Nih sepenting gitu. Panjenengan manabi alako ke pasar niat nang ateh. Engko ria kan alako. Bene untuk neng seneng, bene untuk beli nase senyaman, bene untuk beli mobil. Tapi male engko bisa mele sarong baya bejeng. Male engko bisa nyombong ke masjid. Male engko bisa male koca seganteng yang kui asolat. Mong sampean niatnya bagus. Make kelakuan sampean kelakuan dunya. Alandu ngare adegeng ke pasar majeng otaba alajer mong niatnya bagus nih kedadi ganjaran seraja de sampean. Tapi mong niatnya coba make sampean entar ke masjid niatnya ngecok sandalan orang. Yang gitu usah. Cak entar ke masjid entar ngecok kan neka. Cak boleh ngecok. Apa jeng niat malai alam kalma tua atau berniat malai alam tetangga malai kocak ustad ngaji bik nyaman alhamdulillah tapi niatnya terus alam orang dosa sampean. Allah Ta'ala lo ngolati de jisim kita innallaha la yanduru ila ajsamikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum. Sesuai kalaban dabun Imam Ghazali ning kitab Ihya. Kalamnya manusia adalah mulut, kalam kita kepada Allah adalah hati. Mailan dari Kak Dinto lo cukup untuk menosah ajar ilmu dohir saos, lo cukup ajar fikih saos, lo cukup ajar bahasa Indonesia,
bahasa Inggris lo cukup. Tapi harus belajar ilmu tasawuf, ilmu torekot. Termasuk kati semangkin merayakan haulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena beliau adalah guru besar di bidang torekot, terutama peletak pondasi torekot Qadiriyah, yang mana sudah terbukti banyak mencetak para waliullah yang mulia, yang siap untuk kita ikuti ajarannya dan tuntunannya. Ibarat sampian antara ada sorbaja, entar dak sorbaja mong orang lo toman dak sorbaja kan kotu mektah orang setoman dak sorbaja. Malelo posang, oh dari kento dak sorbaja lebet luar engki langsung dak Bengkalan gelu, dari Bengkalan bisa numpak kapal ke Kamal, mong numpak kapal, mong terus numpak kapal lebet Kamal, mong numpak Suramadu langsung lebet Burneh sampai lebet Suramadu. Nah, ku lebih sampean selotoman oneng jalan da ajuna Gusti Allah Ta'ala pada kodu ngereng orang setoman depak da ajuna Gusti Allah Ta'ala malelo posang mangkana mele torekot nekah manabi malam mangken enggak dinto torekot Qadiriyah yang diletakkan pondasinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pada torekot Syadiliyah yang diletakkan oleh Imam Abi Hasan Asy-Syadili. Dan banyak torekot kadinto termasuk Setariwa, Uluwiyah, Tijaniyah, banyak. Torekot ini kebanyak. Ki lo oleh saling menyalahkan. Lo oleh saling mengunggulkan. Pada ki ngocak torekot itu paling jago. Paling bagus. Lo oleh debu ini kebenar debu orang ahli torekot. Orang ahli torekot ini kan mau dijiwa dan apa ajarannya saya rasa etoro sepenting tojun apa pada olehnya banyak neng orang awam semangkin para bapak para ibu dan kadang pada ahli torekot itu somosuan torekot situnga nganggep abang paling bagus, torekot situnga nganggep abang paling bagus, malah bedek salah situng aliran solawat lo yako torekot nganggep abang paling bagusan di torekot. Neka salah, kijak toro orang sekati nikah. Tujuan torekot neka benih maleku lebih sampean lebih jago, benih maleku lebih sampean paling muljah, benih. Paham ki? Paham. Mong bah kampian ngaku paling bener, paling jago, paling ngering torekot, napa biten sampean bi Wahabi? Wahabi ngangkep abang paling bener, Ahlussunnah wal Jamaah, saat tahlilan bid'ah syirik kafir. Sa'amolotan syirik kafir bid'ah, Seisra Mi'ratan bid'ah. Wahabi nih kan abang paling bener mong lo ajangguan berarti anti sunnah. Nih banyak semangkin yang takota terpengaruh anapa polan agama pikir biota ketok cuma logika tok. Kenapa mulutan maulid Nabi itu tidak pernah dilaksanakan di zaman Nabi? Itu bid'ah itu. Padahal maulodan neke esena solawat. Kanjeng Nabi lo toman ala kongki boleh kanjeng Nabi benereng Indonesia. Cara merayakan maulid yang zaman kanjeng Nabi kalaban apa? Apa sah? Ben maulid Nabi bener ibadah kayak ngae. Ki maulodan ne bener ibadah. Napa? Maulodan ne ke ihsan, kebagusan. Sampai kau tuh bisa misaki ubudiyah nih ke sholat, pasah, zakat, haji, nih ke ibadah nih kan. Lakar cara nyembah ke pangeran, biar Allah Taala tentu aki cara nah. Hede mau nyembah ke engkau apa jeng, apa sah, zakat, haji nih ke ibadah. Lamun selain nyari ganjaran nih ke benih ibadah dalam pengertian khusus. Akati molodan. Tahlilan ini benar ibadah, nih kelakuan oleh ganjaran, nih ihsan lo elakonen lo apa buktena mana bi kepatian anak baji kan lo sampai petong ngare tahlilan kina benten berarti nih kalau tetap akin sebagai sesuatu yang diwajibkan
Bade tahlilan, nang kadin tok biasa nama nabi tahlilan saya baca penapa? Tahlil, Yasin. Nang di selain lain, nang di segula la ilaha illallah. Langsung afdhalu dzikri, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngereng kitab Khazinatul Asrar tentang Fidaul Kubra, Fidaul Sughra. Tapi nang di tertentu kula toman bada orang kesedaan Rabu kula ternyata saya baca tahlil ledol wate Yasin kilo esak lastare. Nang kenangan lain Yasin tahlil lancong ke Nabi mulai ya sholat. Kula ngok-ngok nang ate. Cek abit to. Kula selo biasa wirid. Cek abit to. Bener petokan baru bocah. Wabi kula. Nega menunjukkan bahwasanya tahlil nega benar ibadah tertentu saya bentuk khusus hanya merupakan kebaikan, kebagusan untuk aduaki orang sedo semangkin bid'ah nega yang wah Kanjeng Nabi lo toman lo make Kanjeng Nabi lo toman make Kanjeng Nabi ku toman ada waneng Facebook Kanjeng Nabi numpak mobil lo toman tar ke masjid sepedaan motor lo toman Kanjeng Nabi numpak ontah kili jauh sepeda motor tar ke masjid numpak ontah bayi kina babuntan. Nah, ini kesalahannya orang-orang mereka aliran salafi wahabi nih semakin tepak gencar nyalakin orang merasa dirinya paling baik. Untuk kalau sampean seberes lo usah ngikuti, lo usah ikut-ikutan ketika dinto menyalah-nyalahkan napa boleh orang torekot ki yang ikut torekot tolong jangan sampai kalau sampean nyali torekot lain. Jangan sampai kalau sampean dengan pongahnya ngaku diri paling bagus benenekah torekot. Olehnya dalam torekot Kak Dinto paling utama adalah bakti kita kepada Allah dengan tanpa pamrih. Lo tako dosa, lo tako neraka, lo tero ganjaran, lo tero swarga. Murni engkau keng nyembah da Allah Ta'ala baru monggo lebih sampean ate bisa akad nikah bekal ngerasa akinah halawatul iman manis iman. Para bu sabdan kaumul jakin mungkin nikah sebisa disampaikan dan gue tidak bisa memperpanjang lebar nikah sejam lebih sejam moga-moga make didik manfaat dah gula saring perpanjangan sedaja moga-moga gue lebih sampean sedaja pesan dengan dzikir da Allah Ta'ala moga-moga ruh sebenarnya atiku lebih sampan sedaja pada tangeh menyadari basiratul qalbi bening ateh menyadari dak sekelilingnya sehingga oneng hakikat bahwasanya aku lebih sampian cipta ki Allah keng untuk nyempe nek kuncina hakikat ki mong tro oneng hakikat nek hakikat ku lebih sampian cipta ki Allah Ta'ala hanya untuk nyembah da Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali tok bisaos saya bisa sampaikan moga-moga sareng Allah Ta'ala pada paring barokah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha mujabul rafat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna min sayyiat wa tarafana min kalam darajat wa tuballighuna bi asal gayat min jamil khairat fil haiti wa amadil mamat. Allahumma ya jami' syatta jamhur jannabah jahmil idha marafat ya mujib da'wat ya qadal hajat ya mufarijal kurabat min faqisa bisa mawad ya fatihazan al-karamat ya malika minjil alamin sami asam kal aswat wa hadal mulka ala kulli syai'in nas'alaka Allahumma bi qudratika ala kulli syai'in wa bi istighna'ika ala jamhul kika wa bihamdika wa bi majdika ya Allah anta juda alaina bi jamina hawajina hawajidin ya wal akhirah innaka la kulli syai'in Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya hadi ya hadi ya hadi ihdina ila siratikal mustaqim wa thabbit aqdamana fi dinikal islam wa najjina minal qaumidh dhalimin wa yassir alaina kulli yassir alaina kulli yassir innaka antal muyassir wa dzalika alaka yassir innaka ala kulli syai'in qadir wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulullah amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.